program Bapeda ini program kita bisa tahu bahwa kredit, arti daripada kredit itu pemberian pinjaman dari bank kepada pihak ketiga, yang mana dalam jangka waktu tertentu pihak ketiga itu akan kembalikan pinjaman itu ditambah dengan bunga, harus ada bunga. Sedangkan untuk kredit Bapeda itu sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai kredit karena tidak ada bunga. Bapak Ibu tidak akan kembalikan bunga untuk program Bapeda ini. Saya lanjut lagi. Kredit Bapeda ini oleh OJK mereka katakan bahwa Bank Papua itu pecahkan rekor. Karena kredit, namanya kredit itu harus kembalikan ada bunganya. Tapi untuk kredit Bapeda 0 bunga, tanpa bunga. Bapak kembalikan pokok saja. Kalau pinjam 10 juta, kembalikan 10 juta saja. Tujuan utama dari program kredit Bapeda ini adalah kita kasih putus mata rantai dari rentenir-rentenir atau mereka yang sering kasih simpang pinjam, yang mana Bapak Ibu pinjam 10 juta, kembalinya bisa sampai 15 juta. Padahal sayang sekali, Bapak sudah berusaha cari uang, pinjam uang untuk usaha dan lain sebagainya dengan harapan apa yang Bapak dapatkan dari pinjaman itu akan meningkatkan ekonomi daripada Bapak Ibu sekalian. Ternyata fakta di lapangan, apa yang Bapak dapatkan, Bapak Ibu dapatkan itu Bapak kembalikan untuk bayar bunga lagi. Itu yang kita mau putus mata rantai itu, jangan itu terjadi lagi. Tujuan utamanya. Yang berikutnya, diharapkan dengan adanya kredit Bapeda ini, Bapak Ibu kalau ada yang baru kenal akan bank, mungkin ini bagaimana kita berbisnis yang baik sebagai fondasi. Jadi kita kalau bangun rumah itu kita buat fondasi dulu. Sudah kuat baru kita mulai bangun lagi. Jadi kalau program kredit Bapeda Bapak Ibu bisa jalankan dengan baik, Bapak Ibu akan dibilang dikasih naik kelas. Berarti sudah tidak di Bapeda lagi, kita kasih ke program kredit KUR, kredit usaha rakyat. Karena kalau Permenkop yang sekarang, kredit usaha rakyat itu sampai dengan 100 juta, itu tidak ada bunganya, tidak ada jaminannya. Kalau bunga tetap, kalau KUR bunganya 6%. Jadi diharapkan dengan program Bapeda, Bapak Ibu naik kelas dan kita kasih kredit KUR. Kita lanjut. Saya lompat-lompat soalnya saya lihat dari jam 9 Bapak Ibu sudah datang, jadi nanti kalau terlalu lama Bapak Ibu sudah wah. Bapak Kre ini bicara panjang sekali, tidak sasarannya yang kita inginkan, dia panjang ceritanya jauh sekali. Jadi kita lihat ya, program kredit Bapeda ini tujuan saya sudah jelaskan semua ini ya. Bebas biaya, Jadi kalau kredit Bapeda ini Bapak Ibu tidak dikenakan biaya-biaya lain-lain yang selama ini biasanya dikasih. Bapak Ibu terima bersih. Yang berikut juga, supaya kita tahu semua, program ini ada yang minta untuk 100% harus diperuntukkan untuk OAP. Tapi oleh pemerintah provinsi, kita ada keadilan. Sehingga OAP dikasih porsinya 80%, non OAP 20%. Jadi kita sama-sama nikmati program Bapeda ini. Kita lanjut lagi. Simulasi atau sementara gambaran untuk Bapak Ibu bisa tahu juga, hitung-hitung juga ya. Kredit Bapeda ini kalau Bapak Ibu pinjamnya 10 juta. Kita lihat ya, Bapak Ibu mau pinjam 10 juta, jangka waktunya 2 tahun. Atau Bapak Ibu akan kembalikan dalam jangka waktu 2 tahun.
Berarti tiap bulan yang Bapak Ibu angsur ke bank itu adalah 416.667. Itu tiap bulan diangsur selama 2 tahun. Jadi kalau pinjamnya 10 juta, tiap bulan angsur ke BPD 416.667 rupiah. Nanti kalau mau hitung-hitung pinjam 5 juta, Bapak dorang nanti adik-adik Pak Kepala Bank Papua Cabang Merauke ada dengan dia punya timnya, tinggal dikoordinasikan lagi. Kita lanjut lagi. Ini yang penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui, persyaratan daripada kredit Papeda. Yang pertama, warga negara Indonesia, ya pasti kita semua ini warga negara Indonesia ya. Ya. Berusia 21 tahun ke atas atau sudah menikah. Ada Yuli, ada bawa door prize toh? Oke. Siapa yang mau jawab? Saya punya pertanyaan. Siapa yang mau jawab dulu? Saya tanya siapa yang mau jawab. Ya, mari. Ibu, nanti Ibu. Persyaratan yang pertama itu, yang kedua ya, berusia 21 tahun ke atas atau sudah menikah. Seandainya saya ini usianya 19 tahun, tapi saya sudah menikah, apa saya boleh dapat fasilitas kredit ini? Terima kasih jawaban Bapak. Boleh. Ibu Yasinta Kemenen, Koordinasi Umum untuk daerah Merauke, Pasar Merauke, dan sekitarnya. Kita beri aplaus untuk Ibu Yosina. Bapak Fritz kasih hadiah untuk Ibu dulu. Ibu sudah jawab pertanyaan ini. Mari Ibu. Ya. Ya. Pertanyaan pertama, Ibu yang pecahkan rekor. Ibu sukses. Kita lanjut yang ketiga. Belum pernah menikmati fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Program ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang belum pernah menikmati fasilitas kredit dari perbankan yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah menikmati kredit, tidak akan, untuk sementara tidak dikasih. Untuk sementara belum bisa kita layani. Kenapa saya bilang untuk sementara? Karena ini saya lagi dengan Pemda Provinsi, kita diskusi supaya poin ketiga ini coba kita kaji kembali lagi. Jadi sementara ini masih jalan yang lama, berarti kalau Bapak Ibu yang sudah punya pinjaman di BRI, di Bank Mandiri atau Bank Papua, kita tidak akan layani. Jadi ini Bapak Ibu yang belum pernah menikmati fasilitas kredit, itu yang kita kasih. 4, memiliki tempat usaha yang tetap. 5, memiliki omset harian. Ini omset harian ini juga nanti Bapak Ibu persiapkan dan diskusi dengan teman-teman di Cabang Merauke. Ini juga satu item yang kita lagi bahas dengan pemerintah Provinsi Papua. Kita minta untuk dihilangkan saja poin ini sehingga tidak terlalu memberatkan Bapak Ibu. Menjadi nasabah Bank Papua ya. Bapak Ibu harus menjadi nasabah Bank Papua kan belum ini? Ya. Kalau belum jadi nasabah Bank Papua nanti tidak dilayani, harus jadi nasabah Bank Papua. Ya, yang berikut, usaha dapat kurang dari 6 bulan dan atau usaha baru dengan syarat telah mengikuti program pendampingan formal atau non formal, bergabung dengan kelompok usaha binaan dinas. Nah, ini satu poin 7. Poin 7 itu
Bapak Ibu harus punya sertifikat yang diberikan oleh instansi terkait. Apa di perikanan, kalau perikanan ada sering selenggarakan penyuluhan ataupun sosialisasi, Bapak Ibu ikut, dikasih sertifikat, itu sebagai salah satu syarat yang Bapak Ibu bisa lampirkan. Tapi kalau Bapak Ibu yang ikut sekarang ini, semua akan dikasih sertifikat yang saya tanda tangan sekarang juga. Setelah selesai ini, saya tanda tangan itu sebagai salah satu syarat ke-7. Yang penting tadi Bapak Ibu datang, masukkan nama di daftar hadir di sana. Sehingga sebentar ini, saya tadi minta teman-teman di cabang Merauke luar biasa, kamu ambil printer, kertas, semua siap di situ. Kita asosiasi, kamu sudah ketik-ketik sertifikat itu. Supaya selesai mereka, Bapak Ibu pulang dari sini sudah ada sertifikat sebagai persyaratan yang ke-7. Sudah punya sertifikat yang diberikan. Jelas ya? Nanti kalau ada yang tidak jelas, sebentar baru sesi tanya jawab. Fotokopi KTP suami istri. Siapa lagi yang mau jawab? Saya punya pertanyaan nih. Ibu sudah. Bapak lagi. Ayo Bapak sudah. Siapa yang mau jawab saya pertanyaan kedua? Oh, Ibu, mari Ibu di sini. Saya bagi-bagi hadiah lagi. Kebetulan Pak Fritz ini punya hadiah banyak. Fotokopi EKTP suami istri. Kalau mama ini, kalau saya ini masih bujang seandainya. Bapak Ibu belum tidak setuju kalau saya bilang saya masih bujang ya. Memang saya di Merauke saya bujang kok. Kalau di Jayapura baru saya keluarga, kalau di sini saya bujang. Kalau saya ini masih bujang, apa saya harus lampirkan KTP istri? Saya bisa sih, bisa kalau bilang minyak bujang. Tapi kalau di keluarga kan sudah keluarga tidak bisa bilang bujang. Tidak. Oh, nanti kalau perlu nanti sebentar, nanti orang banyak lihat ini. Tidak baik. Nanti sebentar baru Mama terlebih kan? Mari. Ya. Bapak dari Disperindakob mohon kesediaan untuk menyerahkan hadiah kepada Mama ini dulu. Mari Mama. Ya, Mama. Ya. Mama kembali. Ya. Nanti Mama, nanti sebentar lagi. Mama sudah cemburu semua karena Mama duluan mau bicara dengan saya jadi. Kita lanjut lagi ya. Fotokopi kartu keluarga yang ke-10, 11 fotokopi akte nikah apabila sudah menikah, NPWP bila ada. Saya mau tanya, kamu sudah tahu saya punya pertanyaan jadi tanya sudah. Surat keterangan usaha dari kelurahan, desa, kampung, instansi terkait. Itu tidak terlalu berat. Pas foto ukuran 4x6, 2 lembar. Surat rekomendasi dari Dinas Perindakob yang lengkap dan tenaga kerja Provinsi Papua. Ini kemarin juga saya ada bicara dengan dari provinsi, sehingga kalau di kabupaten itu kita surat keterangan yang dari Disperindakob kita kembalikan ke kabupaten. Jadi ini termasuk salah satu yang kita akan bahas untuk kita revisi, kita punya aturan yang lama. Tapi untuk Bapak Ibu kalau yang mewajibkan, Pak Fritz, teman-teman yang AO di cabang Merauke sini ada tidak?
Mari teman-teman AO, kamu maju ke depan sendiri loh. Yang AO semua, kamu maju supaya mama-mama, bapak-bapak dong lihat kamu, dong tahu orang-orang ini yang kita harus ketemu. Jadi jangan sampai mama-mama, bapak-bapak dong ke BPD begitu dong salah datang ke orang-orang yang bukan punya. Jadi kamu datang supaya mama-mama, bapak-bapak dong kenal ini orang-orang yang kita harus ketemu di Bank Papua. Iya, jadi nanti adik-adik ini dorang perkenalkan, ada yang dari KCP, ada yang dari cabang. Jadi bapak-bapak, mama-mama untuk proses kredit Papeda ini bukan harus langsung ke cabang induk saja, tidak. Bapak mama dorang mau ke cabang pembantu atau di sini KCP yang ada terdekat, di situ saja. Jadi ini nanti mereka perkenalkan diri, mereka ini tugas di KCP mana, sehingga Bapak Ibu yang dekat dengan kantor cabang pembantu yang itu, di situ saja. Jangan Bapak Ibu orang jauh-jauh padahal dekat-dekat ada. Kita mulai dari ada perempuan yang di pojok ini dulu. Selamat siang semuanya, Shalom. Puji nama Tuhan, nama saya Rosalia Waromi, biasanya dipanggil Ocha. Saya bertugas di kantor cabang Merauke di Bank Papua Muli atau Bank Papua yang besar di sana. Oke, terima kasih. Shalom, selamat siang. Nama saya Weldy Giovanni Sinaba, biasa dipanggil Weldy. Saya tugas di kantor cabang pembantu Tanah Miring. Terima kasih. Baik, selamat pagi, mama-mama, bapak-bapak. Perkenalkan, nama saya Mercy Sebastianus Romulus, bertugas di kantor cabang Merauke. Kantor cabang Merauke, kantor cabang yang di Muli. Jalan Raya Mandala, Muli. Iya, selamat siang buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Pascalina Tatai. Saya AO di kantor KCP Ampera yang di Boulder. Jadi yang dekat situ nanti mama-mama langsung ke saya saja. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Asmarita Lidongi, biasa dipanggil Asma. Saya di kantor cabang Merauke yang di Jalan Mandala yang di Muli. Nanti kalau mama-mama dan bapak-bapak ingin mengajukan kredit, silakan nanti ketemu saya juga. Terima kasih. Ya baik, selamat siang semua. Nama saya Ricky Angreso, bertugas di cabang Merauke, Jalan Raya Mandala Muli. Baik, terima kasih. Ya, jadi bapak-bapak dorang sudah kenal, ada berenam yang berdiri ini. Jadi ada yang di Pasar Ampera, nanti ketemu Ade siapa? Ade Pasca. Ya, Ade lepas Pasca sebelum kenal baik-baik dulu. Ya, dan ketemu Ade Pasca saja. Kalau yang di tadi Tanah Miring ya, Tanah Miring ada perempuan ini. Mama, bapak-bapak ketemu dia. Kalau yang mau di cabang Sorong lagi, cabang Merauke, ini ada 4 satu kali ya, 4. Nanti ketemu mereka saja. Baik, adik-adik terima kasih lagi. Silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu, saya mohon maaf biar saya selesai dulu, langsung ke sesi tanya jawab ya, biar sampai selesai. Jadi saya tadi program ini, jadi kita harapkan dengan kredit Papeda satu yang saldonya diberikan sampai 10 juta. Tadi saya bilang kalau sudah dapat itu Bapak Ibu berhasil, kita akan kasih kredit usaha rakyat KUR. Kenapa kita kasih kredit KUR? Karena kredit KUR itu yang bunganya masih murah, masih rendah. Kita perbankan itu kredit itu biasanya kisaran di atas 12%. Tapi kalau kredit KUR, kredit usaha rakyat itu
suku bunganya 6% saja. Sehingga tadi kita, Bapak Ibu, mereka dikasih pinjaman Papeda yang tidak ada bunga, sudah bisa berhasil jalan dengan baik, baru kita kasih kredit KUR yang agak besar. Nilainya bisa sampai dengan 100 juta, itu yang tanpa jaminan. Bapak Ibu mau kalau sudah sukses di kredit Papeda, kita kasih kredit KUR yang Bapak Ibu mau ambil 100 juta, kita bisa kasih, yang penting usahanya jelas. Bapak Ibu punya niat baik untuk lebih ke depan, lebih maju lagi, bisa dikasih. Itu kita ada KUR mikro. Kalau KUR mikro itu plafonnya 10 juta sampai dengan 100 juta. KUR itu ada di yang program yang jalan itu ada 3, KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil. Jadi yang ini kita lihatnya super mikro, mikro, dan KUR kecil. Jadi kalau untuk KUR super mikro itu yang plafonnya sampai dengan 10 juta. Tapi kalau sampai dengan 10 juta, Bapak Ibu yang sudah dapat 10 juta yang tanpa bunga tadi, ya pasti tidak mau yang super mikro. Karena sudah dapat yang 10 juta yang tadi tanpa bunga ya dari kredit Papeda, itu persyaratannya ada ini. Tapi saya kira kita baikkan saja karena pasti Bapak Ibu larinya di KUR mikro ya. Ya, KUR mikro itu plafonnya 10 juta sampai dengan 100 juta tanpa agunan tambahan. Tergabung dalam kelompok usaha yang aktif ya, usaha yang aktif, mendapat rekomendasi dari dinas terkait, pola klaster, lokasi dan usaha sejenis. Perjanjian dengan bank, tetap perorangan ya, perorangan atau bukan kelompok. Kita lanjut lagi, saya cepat-cepat karena saya tahu pertanyaan banyak yang Bapak Ibu mau sampaikan, garis-garis besar saja. Tadi kalau kita sudah itu untuk kredit mikro, kalau yang lebih dari kredit mikro itu adalah kredit KUR kecil. Itu yang kalau Bapak Ibu tadi mau ambil yang nilainya 100 juta sampai dengan 500 juta, itu itu ada agunan, ada jaminan. Kalau tadi sampai 100 juta tidak ada jaminan, tapi kalau 100 sampai 500 juta itu ada jaminan. Tapi jaminan itu, nilai jaminannya itu 30% daripada plafon yang Bapak Ibu ambil. Saya ambil contoh, kalau Bapak Ibu mau ambil 500 juta, berarti harus siapkan jaminan yang nilainya 30% dari 500 juta. 30% berarti sekitar berapa? 150 atau 160 kan? Iya. Berarti harus bapak mereka siapkan jaminan, mungkin jaminan tanah boleh, yang nilainya itu kalau dinilai sekarang bisa nilainya bisa sampai 150 juta. Kalau mau ambil kredit 500 juta. Jadi dikasih jaminan yang harus disiapkan itu 30%, minimal 30% daripada plafon kredit yang Bapak Ibu mau ambil. Kita lanjut, bunganya tetap, syarat calon debitur KUR, KTP elektronik, NPWP, NPW wajib jika pinjaman di atas 500 juta, 50 juta. Siapa yang mau jawab? Saya pertanyaan lagi dulu. Saya itu biasanya begitu. Saya tidak mau tanya, tapi saya panggil orang yang mau jawab dulu baru saya tanya. Mari, biar Ibu, karena kalau Ibu tidak jalan ke depan ini nanti Ibu yang tadi dia monopoli, dia yang jaga saya. Tidak boleh, ada yang ganggu lagi. Tapi kalau Ibu sudah datang, Ibu yang tadi dia jaga-jaga jarak. Iya. NPWP wajib jika pinjaman di atas 50 juta. Kalau saya pinjam 40 juta harus saya kasih NPWP tidak?
Di sini kalau jawaban saya, karena wajibnya 50 juta, maka 40 juta itu berarti tidak wajib NPWP-nya. Ya, terima kasih. Izin Ibu tolong bantu berikan door prize untuk Ibu. Ibu siapa? Ibu Ana, ya Ibu Ana. Yang ketiga, usia pemohon 21 tahun ke atas atau sudah menikah, individu perorangan yang melakukan. Oke, biasa surat nikah bagi yang sudah menikah. Surat cerai bagi yang sudah bercerai. Siapa lagi yang menjawab? Mari Ibu ini yang sudah angkat tangan, mari. Surat cerai bagi yang sudah bercerai. Izin Ibu. Kalau saya belum cerai dengan saya punya istri, harus saya kasih surat cerai tidak? Harus. Tidak. Kan saya belum cerai, masa saya mau kasih surat cerai? Ya, Bapak izin, mari Bapak kasih hadiah door prize untuk Ibu. Terima kasih. Iya. Surat persetujuan kredit dari suami atau istri. Saya mau tanya, pasti kan setahu saya pertanyaan, biasa terjadi ditanya. Saya lewatkan dulu, karena pasti ada setahu saya punya pertanyaan. Berapa tidak sedang menikmati fasilitas kredit pemerintah, program kredit umum, kredit konsumtif, KPR non subsidi, kartu kredit, kredit pegawai, dan kredit kendaraan bermotor. Iya, siapa mau jawab pertanyaan saya lagi? Mari maju. Sudah berdiri jadi ya, Mama duluan sudah. Mama kita yang sana. Saya sudah nikmati kredit pegawai. Apa saya boleh nikmati kredit kur? Ibu Olin, tidak boleh. Kalau saya sudah nikmati kredit pegawai, saya tidak boleh dapat kredit kur. Betul atau tidak? Oh, boleh ya. Ya, tapi Ibu ongkos jalan dari sana tetap dikasih. Mari. Ibu, mari. Izin Ibu kasih hadiah untuk. Sepertinya sudah selesai nih. Coba Ibu Olin. Oh, ini untuk kredit kur ini ya. Administrasi untuk kredit kur. Jadi kalau Bapak Ibu mau kredit kur, ini bukan papeda. Ini kalau kur itu tidak ada biaya apa-apa. Kalau papeda itu tidak ada biaya administrasi, biaya meterai, lain-lain tidak ada. Kalau kredit kur, ini Bapak kalau mau pinjam 10 juta, nanti akan dipotong biaya yang ada ini ya. Dipotong 60.000, ini biaya administrasi 60.000 tambah 0,25% dari plafon kredit.
Jadi kalau Bapak Ibu pinjamnya 10 juta, biaya yang akan dipotong oleh Bank Papua itu 60.000 ditambah dengan 0,25% dari 10 juta, 25.000. Berarti biaya yang dipotong jika Bapak Ibu pinjam 10 juta dipotong oleh BPD jumlahnya 85.000 saja, tidak dipotong lebih. Kalau ada yang BPD potong lebih, Bapak Mama dorang lapor. Karena yang dipotong untuk kur cuma 85.000 saja. Kita lanjut. Terima kasih. Sudah cukup. Sekarang sesi tanya jawab. Jadi dari materi yang saya sampaikan tadi, sekarang saya langsung kan? Langsung ya. Sekarang Bapak Ibu mau tanya apa yang saya sampaikan tadi, silakan Bapak Ibu tanya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Kita Bapak-Bapak berdiri terlalu lama juga tidak baik ya, Bapak ya. Ada waktunya kita juga harus duduk. Tidak boleh berdiri terus. Bapak ya, kita Bapak-Bapak juga tidak boleh berdiri terus lah. Harus kita juga duduk. Tidak, maksud saya duduk supaya saya bisa tulis pertanyaan daripada Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan ada yang mau tanya, angkat tangan, nanti teman-teman dari sini bisa bantu kasih mic ya, kasih mic untuk pertanyaannya. Terima kasih, selamat siang atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Albertina Manuputi, saya dari Kelurahan Rimba Jaya, dari Jalan Garuda Mopalama. Yang di sini yang saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah, tadi Bapak katakan bahwa yang sedang menikmati kredit dari tempat lain atau dari fasilitas lain, itu tidak dilayani. Untuk sementara ini tidak dilayani. Maksud saya yang saya ingin tanyakan di sini, apabila kita yang sudah menerima kredit dari fasilitas lain, misalnya Bank BRI atau bank lain, kalau kita sudah melunasi kredit itu sudah tidak ada angsuran lagi, apakah kita masih bisa menerima atau tidak? Itu saja, terima kasih. Ya, kita lanjut yang kedua. Ya, terima kasih. Nama saya Yohana Florida Mogoin. Tempat usaha saya di Jalan Pembangunan Sayap 1, Kelurahan Rimba Jaya. Pertanyaan saya, pasti kita di sini semua hampir semua tidak punya NPWP. Nah, persyaratannya tadi dibilang harus punya NPWP. Apakah kita masih bisa menikmatinya atau tidak? Itu pertanyaan saya. Iya, terima kasih. Kita lanjut lagi. Baik, shalom, selamat pagi. Terima kasih izin Bapak. Nama saya Priska Saruta Kaise dari Kelurahan Rimba Jaya. Usaha saya sehari-hari jualan kue. Ada juga buat noken-noken. Yang saya mau tanyakan di sini menyangkut kredit usaha Bapeda dengan KUR. Saya selaku pegawai negeri, apakah saya bisa untuk mendapatkan fasilitas Bapeda dengan KUR? Itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ya, 5 dulu ya, 5 baru kita cukup. Ya, terima kasih. Nama saya Yohana dari Kelurahan Rimba Jaya. Saya mau tanya saja, seandainya tuh tiap bulan kan kita kasih kembali. Terus kalau macamnya tiap bulan itu kita kasih kembalinya 2 kali, bagaimana? Itu bisa atau tidak? Terima kasih.
Ya, satu yang terakhir. Sudah dengar? Oh, ini baru 4 ini. Tambah satu lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Inem, tempat usaha saya di Pasar Wamanggu. Di sini yang saya mau tanyakan, apabila kita ada kredit, pinjaman kredit di Bank BRI, begitu baru seandainya masih dalam setoran, belum selesai, apakah kita bisa menerima kredit dari Bank Papua ini store kembali? Misalnya dalam 1 bulan itu belum ada penghasilan untuk kita store, apakah kita bisa store tahun depan untuk dua bulan punya, bulan depan dan bulan yang sekarang, seperti begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Memang untuk sementara yang ada sekarang, tadi saya sudah jelaskan, kita lagi Bank Papua, OJK dan Pemda Provinsi Papua, kita lagi godok terkait dengan pertanyaan Ibu Albertina ini. Karena untuk kredit Papeda ini memang sementara yang belum menikmati fasilitas kredit sama sekali. Jadi kalau Ibu sudah nikmati kredit, semoga dalam kita punya revisi atau perubahan nanti ada perkembangan, berarti nanti bisa dilayani. Tapi untuk sementara ini aturan yang masih ada, masih dilayani untuk yang belum menikmati kredit sama sekali. Yang kedua, Ibu Yohana terkait dengan MPWP. MPWP kalau untuk kredit Papeda tidak diminta NPWP. Jadi kredit Papeda itu tidak ada persyaratan diminta NPWP, tidak ada. Yang ada tadi itu kredit KUR. Tapi itu kredit KUR kalau Mama memintanya di atas 50 juta. Kalau di bawah 50 juta tidak perlu ada NPWP. Kalau 50 juta ke atas yang memang harus Mama lampirkan NPWP-nya. Yang berikut Ibu Priska. Ibu Priska, inilah kredit yang ada Papeda dengan KUR ini sementara tidak dikasih untuk ASN atau PNS, tidak dikasih. Kalau KUR tahun-tahun sebelumnya kemarin itu masih bisa dikasih untuk pegawai negeri sipil, KUR, kredit usaha rakyat. Tapi Permenko yang baru nomor 1 yang keluar kemarin itu sudah tidak bisa, untuk ASN itu tidak dikasih kredit KUR lagi. Ditutup untuk ASN, tidak dikasih fasilitas kredit KUR. Jadi ya, Mama mohon maaf saja, sementara 2 program kredit KUR dengan kredit Papeda ini untuk ASN belum bisa kita layani. Iya, kalau Mama Yohana mau nanti bulan ini tidak angsur, bulan depan baru 1 kali, angsur 2 kali, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai 2 bulan Mama tidak datang angsur, lalu 3 bulan lagi tidak angsur lagi, wah. Terlalu pahit ini nanti. Jadi tidak apa-apa kalau Mama tidak angsur bulan ini, yang penting Mama udah kasih tahu baik-baik, aduh saya bulan ini saya belum panen, jadi nanti bulan depan kah baru saya angsur 1 kali 2 kali. Kita bank juga tahu, oh ya betul juga. Teman-teman yang tadi Mama Bapak Doran sudah lihat yang 6 orang yang itu, yang penting kasih tahu bahwa saya belum panen kali ini. Jadi nanti bulan depan baru saya panen, saya store 1 kali 2 bulan, tidak ada masalah. Yang penting ada etikat baik dari Mama Bapak Dorang, tidak ada masalah. Ada kalau Ibu Natalia ini sepertinya sama. Kalau 2 ini ada kredit sementara belum bisa kita layani ya. Ada kredit di BNI sementara belum bisa kita layani dulu. Mungkin kalau sampai kita, tapi kalau untuk KUR itu memang keputusan Menteri Koperasi itu memang sudah di Permenkop nomor 1 itu sudah memang tidak diberikan fasilitas untuk ASN, TNI, Polri. ASN itu tidak dikasih kredit KUR, sudah tidak diberikan
kesempatan juga untuk menikmati fasilitas kredit kur itu. Yang kedua, oh itu sudah terjawab. Sepertinya sudah semua ya. Iya. Nanti saya tanya teman-teman di cabang Merauke, kalau dong punya hadiah masih lebih-lebih, dong kasih untuk mama 5 dong yang tanya ini dulu. Masih bisa kan? So habis. Oh, 5 masih bisa. Mama 5 dorang yang tanya maju ke depan dulu. Saya mau kenalkan dorang satu persatu. Sebelum dorang terima, mama 5 sebelum terima kita 6 menyanyi dulu. Kita bagi suara 1 sampai suara 6, suara 7. Iya, satu yang saya udah lupa tadi ada kelewatan satu mama, dia bilang kalau dia punya berkat, dia punya usaha itu jalan baik 1 bulan, tapi dia mau store 2 kali untuk 2 bulan, 2 kali tidak ada masalah, syukur lebih baik dari itu, kita harapkan seperti itu. Berarti usahanya sudah bisa jalan. Oh iya, nanti. Iya, saya tadi sudah janji bahwa 5 tambah saya berarti kita menyanyi 1 suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara 5, suara 6 ya. Ibu yang pojok yang suara 6 ya. Ya, Bapak Ibu saya kasih jangan sampai saya terlalu curi-curi waktu kita, jadi saya coba tanya MC dulu, apa masih lanjut atau Bapak Ibu dorang sudah cukup kah? Saya kembalikan MC dulu, bagaimana masih lanjut? Iya, Bapak Ibu dorang bagaimana? Masih ada yang mau tahu, masih ada yang mau tanya lagi, silakan dulu. Silakan, ada dorang atur dulu. Terima kasih. Nama saya Mariana Dawirok, di alamat saya di Distrik Tanah Miring, di Kampung Tabat, yang sekarang saya tinggal di Mopalama, Jalan Stadion Katapal Merauke. Yang saya mau tanya di sini, kalau boleh sebentar dapat berkat, nanti tiap bulannya saya store di bank mana? Iya. Ibunya sudah siap langsung mau store ini, tidak pakai tunggu-tunggu, langsung sudah store ini. Terima kasih Ibu dari Kampung Tambaat. Ya, yang berikut lagi.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini ada pinjaman. Tujuan ke Bapak untuk tolong terangkan ke mama-mama besar yang dia pinjam dan kecil untuk disisihkan per hari untuk bisa store ke depan. Itu yang perlu dijelaskan sama mama-mama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Nama saya Maria Kanden dari Kelurahan Kelapa Lima. Aktivitas usaha yang saat ini sedang kami lakukan ya kebetulan punya usaha kios dan saat ini sedang bersama beberapa teman melakukan pengembangan pengolahan sagu. Sebagai pelaku usaha tentunya kita sangat membutuhkan akses modal dan Bank Papua menjadi salah satu yang menurut kami cukup mudah dalam memberikan pelayanan kredit dan untuk saat ini kita dapat sosialisasi tentang Papeda ini luar biasa sehingga Bapak minta maaf tadi teman-teman penanya yang lain sudah sampaikan tapi ini usul bahwa mungkin untuk tadi persyaratan nomor 3 terkait dengan mereka yang sudah pernah mendapatkan fasilitas kredit, buat saya ini menjadi catatan penting. Mungkin bisa diganti bukan sudah pernah, tapi yang dalam sedang menikmati fasilitas kredit. Karena saya sendiri pernah kredit di Bank Papua, tetapi kemudian setelah beberapa saat tidak melakukan kredit, kita dengan bank lain. Bukan, ya kebetulan saat itu kita ada dengan bank lain. Kemudian yang berikut, tadi saya juga ada mendengarkan tentang semacam ada koordinator dan pendampingan kalau saya tidak salah dengar. Menurut saya ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita semua ini pasti mau supaya usaha berkembang. Tetapi kadang kita juga ada masalah-masalah kecil. Contoh tadi yang Mama Sinta bilang bahwa bagaimana supaya dia bisa menyisihkan dari hasil usahanya sehingga bisa salah satunya bisa untuk membayar pinjaman. Artinya kalau ada pendampingan dari Bank Papua untuk mama-mama atau kita yang kredit, ini saya pikir baik. Tapi pendampingan juga mungkin secara berkelanjutan. Mungkin juga ada peningkatan kapasitas dalam hal pembukuan dan yang lain-lain. Dan ini belum kami temukan dari lembaga lain. Dan kalau Bank Papua bisa lakukan ini, berarti Bank Papua it's the best. Gitu. Karena pendampingan ini menurut kami menjadi sangat penting. Bagaimana kita melakukan pencatatan-pencatatan kecil, pembukuan-pembukuan sederhana, dan mungkin dengan cara itu juga Bank Papua bisa mengenal karakter-karakter orang dan juga bisa membantu pelaku usaha untuk mengembalikan pinjamannya. Karena saya pikir keberhasilan Bank Papua bukan hanya soal uang yang dikembalikan. Kalau uang yang dikembalikan sudah kena kewajiban ya jadi harus dikembalikan. Tetapi kalau bisa meningkatkan usaha mama-mama ini lebih luar biasa. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Iya, dua lagi terakhir. Baik, terima kasih. Nama saya Marcia Hitamana, tinggal di Jalan Maput, Kelurahan Kelapa Lima. Pertanyaan yang saya mau tanyakan, saya dengan poin berapa saya lupa. Tadi Bapak sampaikan soal akte nikah bagi yang sudah berkeluarga dan menikah. Lalu saya mau tanya bagaimana teman-teman, saudara yang belum menikah, lalu mereka mau meminjam kredit atau mau kredit di Bank Papua, bagaimana? Apakah mereka mempunyai keringanan untuk mendapatkan kredit ini? Lalu yang kedua, kredit Papeda ini berlangsung selama tahun 2022 atau berkelanjutan untuk tahun 2023 dan seterusnya. Begitu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, satu lagi. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua yang hadir di sini. Nama saya Agustina Mop dari Kelurahan Kelapa Lima.
Yang saya mau sampaikan di sini, kalau untuk kredit apa dua macam ini kredit ini Papeda dan KUR ini, saya rasa kalau mungkin untuk usaha kios itu mungkin bisa dengan jumlah plafon yang tadi dikasih 10 juta per bulannya 400 lebih. Tapi kalau yang menurut saya kalau untuk yang jualan di pasar dengan situasi yang sekarang ini tuh agak susah. Jualan itu kadang tidak laku, bahkan dalam mungkin 1 bulan itu tidak bisa dapat sampai 400 lebih dengan setoran yang ada. Apalagi kita nih kan punya kebutuhan ekonomi itu yang lain-lain, makan, minum, anak sekolah apa dan segala macam. Jadi menurut saya mungkin dari pihak bank sebelum dilayani kredit ini tanya dulu ke mama-mama apakah sanggup dengan jumlah plafon dan jumlah kredit yang dikasih setiap untuk setoran per bulannya. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Waktu saya kembalikan. Iya, sudah 5 jadi. Saya jawab sampai kalau mama-mama itu sudah bosan, dia bilang, kita sudah mau dengar Bapak pesuara, kasih ada perempuan di sebelah lagi, baru saya kasih dia lagi jawab lagi. Saya kejar dia karena saya dengan dia sama-sama dari Jayapura. Baru masalah ini dia yang punya bagian sudah. Ya, yang pertama tadi dari Tambat ya. Ya, tanya mau store ya, langsung store di Bank Papua tuh, mau store di mana lagi? Saya pernah ke Kampung Tambat itu. Waktu itu saya ada bantu untuk mau kasih mesin untuk yang kelola sagu ya. Tambat itu sagu ya. Sagu, tapi saya cek informasi lagi, syukur karena Pemda sudah kasih bantuan ya sudah. Mungkin saya punya lain waktu sudah. Ya, jadi dari Tambat ya tetap store di Bank Papua atau masa tidak store di Bank Papua. Kita orang-orang Papua ini sering bilang Persipura itu harkat dan martabat orang Papua. Cuma Bank Papua saja yang bisa lihat Persipura dan sponsor Persipura. Bank-bank lain itu dia tidak pernah melihat harkat dan martabat orang Papua Persipura. Saya tadi malam di sini. Pas ada kegiatan, saya minta maaf untuk kamu semua. Kepala cabang Merauke, putar itu televisi, buka apa pasang layar lah, kita nonton sama-sama. Itu kita punya sponsor Persipura, jadi kasih pegawai semua nonton. Kita nonton sport jantung seperti kita yang main saja. Tapi ya puji Tuhan kita menang, Persipura menang 2-1 tadi malam. Seperti itu, jadi tetap skor di Bank Papua. Yang berikut, tadi setor berapa ya? Sudah. Ya. Yang berikut, iya yang tadi mendapat pernah punya pinjaman dan kita poin 3 tadi ya, yang kredit Papeda diprioritaskan untuk yang belum mendapatkan fasilitas itu yang tadi saya sekali lagi saya sudah sampaikan ya. Kita kemarin saya sudah ketemu dengan Pemda Provinsi Papua, dalam hal ini Disperindak Provinsi Papua, karena ini aturan ini ada pergubnya, peraturan gubernurnya. Jadi untuk kita mau revisi atau kita mau rubah ketentuan ini harus rubah pergubnya lagi, peraturan gubernurnya lagi. Jadi apa yang tadi mama mereka sampaikan untuk yang sudah pernah nikmati kredit, tapi kalau mama mereka sudah lunasi kredit terus mau ambil boleh, itu yang kita lagi mau upayakan. Jadi walaupun mama dorang sudah kredit tapi kreditnya lunas jadi mau ambil bisa dia kembali, itu yang kita lagi upayakan untuk kita revisi kita punya ketentuan ini. Tapi sekali lagi ketentuan ini tidak intern kita Bank Papua, tapi itu ada pergubnya, peraturan gubernur yang menentukan itu.
Jadi makanya kita harus ke Pemda Provinsi untuk direvisi juga pergubnya. Jadi kalau sudah direvisi, dan tadi saya bilang, untuk sementara yang sekarang ini yang kita layani itu yang belum menikmati dulu. Mungkin kalau kita punya revisi yang pergubnya juga sudah keluar, 1 bulan ke depan kalau itu sudah keluar, mama orang lagi datang, nah itu pergub sudah ada itu, kita orang boleh dapat, berarti sudah boleh. Pendampingan nanti ada perempuannya suka dampingi, ya nanti baru dijelaskan pendampingan ini. Terus ya yang tadi ada mama yang tanya masalah akte nikah. Ya nikah kalau belum nikah kan tidak perlu mama dulu kasih akte nikah toh. Masa mama belum nikah, ibu belum nikah lagi dong. Saya mau datang kasih surat nikah, wah. Orang bisa tanya, bahwa mama nikah dengan siapa? Mama nikah diam-diam apa? Jadi kalau yang belum nikah tidak perlu kasih surat nikah. Tadi saya udah bilang tuh, yang belum nikah jangan cari KTP istri atau KTP suami. Belum nikah mau jalan cari KTP istri suami bagaimana? Kalau belum nikah cukup KTP sendiri, jangan cari yang lain lagi. Iya, program Popeda ini dengan Pemda itu kita mulai tahun 2021. Tahun 2021 dana dari Bank Papua yang kita siapkan untuk program Popeda itu 5 miliar. Kita upayakan 5 miliar ini untuk kalau maksimal satu debitur dikasih 10 juta, berarti kita bisa layani 500 debitur. Bapak, mama, 500 orang yang kita bisa layani di tahun 2021. Kalau tahun 2022, kita Bank Papua itu ada siapkan 10 miliar lagi. Jadi nanti tahun 2023 itu masih ada 15 miliar lagi yang kita Bank Papua siapkan. Jadi dia naik terus. Program ini oleh kita dengan pemerintah Provinsi Papua sampai tahun 2023 saja. Nanti di situ baru kita evaluasi apa masih jalan lagi atau seperti apa. Jadi kita Bank Papua itu sudah anggarkan dana untuk kredit ini 5 miliar 2021, 10 miliar 2022, 15 miliar tahun 2023. Jadi dia jalan sampai di tahun 2023. Tapi kalau seperti tadi saya sampaikan, diharapkan dengan program ini tahun 2021 sudah jalan, 2022 ini jalan, 2023 itu ya saya pasti Bapak Mama itu tidak butuh untuk ambil 10 juta yang kecil-kecil itu tidak ada artinya, pasti mau ambil yang di atas itu bisa sampai 50 juta. Berarti sudah pindah ke kredit kur lagi. Yang satu tadi Mama disampaikan untuk pembagian atau pinjaman itu pasti ditanya semua. Kita punya teman-teman 6 teman yang analis yang tadi mereka akan tanya. Jadi tidak mungkin jangan mama-mama bapak-bapak orang kira kita ke sana langsung nanti bank kasih, tidak. Mereka akan tanya. Jadi kalau bukan berarti semua harus dikasih 10 juta. Kalau mama usahanya cuma jual pinang, ya mungkin dilihat paling kalau untuk jualan pinang ini butuhnya sekitar 3 juta, 4 juta, ya itu yang nanti dikasih. Jadi bukan mau jual pinang terus mama datang minta 10 juta, nanti teman-teman akan hitung. Dari analis-analis mereka akan hitung, oh mama ini tidak mungkin tidak bisa dapat 10 juta, terlalu besar, berarti ini nanti untuk mama angsur. Mama mungkin dikasih 4 juta, 3 juta, itu nanti dihitung. Jadi bukan langsung dikasih semua dapat 10 juta, tidak. Nanti teman-teman analis mereka akan hitung, mama layaknya dikasih berapa, itu yang nanti dikasih. Tadi saya bilang tuh, kamu tuh mama tuh bosan dengar saya suara. Ini bapak-bapak juga mau dengar suara dari adik perempuan, jadi adik perempuan lagi coba jelaskan terkait dengan pendampingan dulu, silakan adik. Nanti adik perempuan ini masih bujang juga.
Bujang di Merauke sini toh, kita mau bujang sama-sama. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya sehari-hari dipanggil Olin. Saya kasih nama pendek saja supaya mama-mama, bapak-bapak, dorang bisa ingat saya punya nama. Olin Singgamui. Tadi pertanyaan yang dari Ibu Yasina, Mama Koordinator, kemudian Ibu Mama Maria, dengan tadi Mama yang terakhir bertanya. Terkait dengan pendampingan, tadi kalau dengar Bapak Pemimpin Cabang Merauke ada sampaikan, nanti teman-teman AO yang tadi perkenalan di depan, mereka punya tugas. Jadi seperti Mama sebagai koordinator Mama Yasina, nanti dengan kita punya teman-teman AO, tadi sudah komitmen Bapak Pemimpin Cabang, nanti teman-teman itu akan jadikan Mama koordinator di wilayah yang Mama sudah pegang. Mama juga harus punya kader, di wilayah mana Mama siapa yang ditunjuk atau Bapak siapa yang ditunjuk. Itu yang dimaksud dengan kita bentuk klaster, kita bentuk kelompok, dari misalnya yang usahanya pertanian, yang usahanya peternakan, juga nanti bersinergi dengan dinas instansi terkait, terutama petugas-petugas lapangan yang nanti teknis ada terkait dengan Mama Bapak dorang punya kegiatan usaha sehari-hari, baik itu pertanian, perikanan, dan peternakan atau yang lain-lain. Itu yang kita sebut kelompok, kita sebut klaster. Nanti ada rutin pertemuan yang dilakukan tergantung dengan yang sudah diatur oleh Mama sebagai koordinator dengan bersepakat dengan teman-teman AO Bank Papua. Jadi apakah kita ketemu 1 minggu 1 kali, kita ketemu sebulan berapa kali, di situ kita bicarakan secara rinci seperti apa cara menyetor. Jadi teman-teman ini turun, Mama dorang sepakat, nanti kakak dong turun kita store setiap hari di sini. Terus nanti teman-teman ini akan ambil angsuran itu mungkin mingguan atau harian, tergantung bagaimana mama-mama, bapak-bapak dorang sepakat. Jadi di dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok yang ini usaha kios, ini yang sagu, bertani, itu bentuk kelompok kita 5 orang atau kita 10 orang, ada koordinatornya yang nanti terus saling mengingatkan. Mam, aku punya angsuran jangan lupa ya, di tanggal ini, tanggal ini. Itu nanti akan intens dilakukan oleh teman-teman AO. Itu yang namanya pendampingan yang Mama mau, yang mungkin selama ini belum berjalan maksimal. Jadi nanti saya punya teman-teman AO yang ada di Merauke bisa lebih dekat lagi pendekatan seperti Mama Koordinator dan yang lain-lain itu untuk kita bikin kesepakatan pertemuan rutin. Jadi Mama itu yang namanya pola klaster per kelompok. Nanti kalau klaster itu yang dapatnya 10 sampai dengan 100 juta tanpa jaminan. Itu yang kita bicara kredit KUR tadi. Berarti dianggap sudah mampu dari Papeda naik kelas ke KUR. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, kita masih ada 1 sesi lagi. Pak Kepala Cabang Merauke dan tim masih ada ini. Jadi mungkin saya kembalikan waktunya dulu. Nanti setelah kalau memang ada waktu baru kita lanjut lagi ya. Jadi saya kembalikan waktunya dulu ke MC. Silakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abraham Clay selaku pemimpin divisi bisnis UMK dan konsumer bersama Ibu Olin Singgamui yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Saya percaya bahwa mama-mama, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini masih ada rasa penasaran yang begitu dalam hatinya karena masih mau bertanya terkait kredit Papeda dan KUR bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Merauke. Namun kami akan masuk kepada acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari Bank Papua Kantor Cabang Merauke. Untuk itu kami beri waktu kepada tim selama kurang lebih 30 menit untuk menyampaikan materi. Kami persilahkan.
Bapak izin saya tambah sedikit. Bapak Ibu, tadi saya sudah kasih kenal diri saya ya. Saya dipanggil Fritz. Saya juga dari kota Karangpanas, saya dari Biak, tapi saya orang Papua. Baik, tadi ada pertanyaan bagaimana pendampingan harus dilakukan. Karena mama-mama pasti butuh pendampingan dari teman-teman yang bertugas di lapangan. Tentang bagaimana mengelola usaha. Supaya usaha itu bisa bertumbuh dan bisa angsur kredit tadi. Tadi kalau 10 juta dapatnya harus bayar setiap bulan 416.000 ya. Kalau 5 juta tinggal bagi 416 bagi 2. Jadi kalau 5 juta setiap bulan itu 208.000. Kalau 5 juta setiap bulan. Kalau 3 juta berapa? 3 juta itu 125.000. Nah, mama-mama bisa buat itu nanti setelah kita kasih kredit, nanti ada waktu teman-teman tuh bagi per klaster, kelompok. Siapa yang jadi ketua atau koordinir di mungkin di Kelapa Lima, di Mopa, di pasar, itu kan sudah ada. Kita tinggal sepakat kapan Bank Papua turun, kita belajar bikin ini apa? Catatan-catatan sederhana saja. Kalau saya sayur 100 ikat, saya jual dengan harga harus berapa, saya sisihkan berapa yang saya harus bayar bank, dan risiko-risiko apa yang muncul ketika saya berjualan. Nanti kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama apa yang mama dengan bapak dong hadapi di lapangan, bagi ke kami, dan kami coba memberi penjelasan. Harapan kami pertemuan hari ini pembiayaan dengan 10 juta tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Tapi kita akan tingkatkan lagi. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau kami sudah menikmati di bank lain, kami sudah sempat kredit, sudah disampaikan bahwa akan dikaji ulang. Tetapi saya percaya di tengah-tengah Bapak Ibu ini, ada yang pasti bisa ukur kemampuan saya. Saya bisa 1 juta, saya bisa 2 juta, saya bisa 3 juta, dan selanjutnya sampai 10 juta. Yang bisa 15 juta, bisa 20 juta, 50, itu ada kredit kur. Jaminannya kalau bisa dengan motor apa, nanti lebih dalam Bapak Ibu bisa kita ketemu di kantor dan nanti kita jelaskan lebih panjang lebar. Harapan kami seperti itu, yang penting Bapak Ibu punya semangat, motivasi, percaya bahwa kita bisa, orang lain bisa. Kita terus dengan apa orang-orang Papua, jangan kita kalah dengan kita punya teman-teman pendatang. Saya selalu bilang untuk Mama Papua, orang bisa kita juga bisa, kenapa jadi? Seperti itu. Yang penting ada semangat untuk bisa maju, ada semangat untuk maju. Jangan kita bilang, aduh nanti saya tidak bisa. Saya percaya mama pasti kita bisa. Karena dari mama seorang petani, pasti mengalirkan anak-anak yang hebat. Itu banyak kita orang Papua yang sudah hebat, jadi kita tetap semangat saja. Saya mau untuk Bapak Ibu, Mama tetap semangat. Karena saya punya orang tua juga petani, tapi saya bisa sampai seperti ini. Dan banyak sekali mama-mama Papua yang hanya lewat berkebun, bertani, jualan di pasar, dia anak-anak sudah jadi orang-orang besar. Jadi mari kita tetap harus punya motivasi yang luar biasa. Baik, untuk teman-teman FO, teman-teman AO, dipersilakan waktunya 30 menit ya. Bapak Ibu, kami ada siap makan siang, jadi nanti setelah ini bersabar, nanti kita makan sama-sama. Terima kasih. Selamat siang, mama-mama, bapak-bapak. Masih semangat ya? Terima kasih. Mungkin di sini kalau tadi Bapak Bram, Bapak Fred sudah sampaikan terkait kredit, itu merupakan produk dari Bank Papua ya. Salah satu produk. Di sini mungkin saya lebih kepada menyeluruh produk dari Bank Papua terkait tabungan. Mungkin tadi Mama juga sampaikan tentang bagaimana untuk memanage itu ya. Mungkin untuk mama-mama, bapak-bapak yang sudah punya usaha, yang belum punya tabungan di Bank Papua, mungkin saya lebih pertegas di sini untuk kita sama-sama mengenal Bank Papua punya tabungan itu seperti apa-apa saja, limit-limitnya seperti apa, batasan-batasan setoran modal, ATM-nya. Mungkin sebagian besar sudah ada yang tahu ya.
Bapak-bapak dan mama-mama yang punya rekening Bank Papua sudah jadi nasabah? Halo, berapa banyak ya yang masuk di dalam ruangan ini yang sudah punya? Sebagian besar belum punya ya. Habis ini semua jadi nasabah Bank Papua ya. Oke ya, sip, kita lanjut. Produk Bank Papua tadi dia ada di simpanan, kredit, dan layanan lainnya. Kalau layanan lainnya tentang mobile banking, kami juga ada. Mungkin kalau bank lain, bapak-bapak dan mama-mama dengar mereka punya, kami Bank Papua juga tidak kalah. Kita punya juga ada. Kredit tadi sudah disampaikan ya. Kita coba masuk di simpanan. Lanjut Kakak Elsie. Simpanan ini kita berupa tabungan, deposito, dan giro. Kita masuk di tabungan. Lanjut Kakak Elsie, kita punya tabungan ada yang tahu tabungan Bank Papua sudah jadi nasabah? Siapa yang tahu tabungan Bank Papua ada berapa jenis? Sudah ada yang tahu? Yang bisa sebutkan salah satu di antaranya? Permisi Kakak. Sabar ya, angkat tangan. Mama sebut salah satu dapat satu. Baik, terima kasih. Nama saya Rita Rioma. Simpanan Bank Papua berupa Simpedes. Si Manja. Karena salah, minta maaf ya Mama. Itu Simpedes produk bank lain, bukan produk Bank Papua. Yang di atas? Simpanan Bank Papua ada 4, salah satunya Si Manja. Betul sekali Kakak Keti, tolong souvenir satu. Kita lanjut jenis-jenis tabungan Kakak Elsie. Si Manja salah satunya, terus Simpeda ya, tadi Mama salah sebut. Kalau Simpeda itu produk dari Bank BRI. Kami Bank Papua Simpeda, Si Manja, ada tabunganku dan tabungan Simpel. Kalau Si Manja ini peruntukannya bagi siapa saja untuk transaksi umum, dia sama dengan Simpeda. Kalau tabunganku, setorannya lebih murah. Dan saya harap kalau bapak-bapak dan mama-mama yang belum punya tabungan di Bank Papua bisa kita berikan fasilitas tabunganku. Saldo minimal 20.000. Lanjut. Ini kalau setoran awal Simpeda, Si Manja dengan tabunganku setoran awalnya 100.000. Kita lanjut ke tabunganku. Dia punya setoran awal cuma 20.000. Persyaratannya sangat mudah. Punya KTP, sudah bisa dapatkan satu rekening dengan ATM. Dia punya batas limit kalau untuk tabunganku transaksinya hanya 3 juta per hari untuk penarikan tunai. Setoran awal cuma 20, jadi mama-mama dan bapak-bapak yang ada usaha bisa untuk sisihkan seperti tadi Mama bilang, kita sama-sama belajar untuk kelola keuangan. Boleh kita kelola, ada dapat pemasukan, jualan di sini, kita punya kredit dikasih dari Bapak Bram, dari Bank Papua, kita kasih kredit, disisihkan, hari ini saya bisa simpan sekian. Hari ini untuk mengangsur sekian. Kita mulai atur, mulai kecil, nanti disampaikan tadi, dibantu oleh AO, kita sama-sama dengan FO, teman-teman kita coba jemput kelompok-kelompok yang tadi disampaikan Ibu Olin. Mungkin ini kita lanjut ke produk Bank Papua lagi yang tentang M-Banking. Di sini siapa yang sudah mengakses fasilitas Bank Papua dengan mobile banking? Sudah ya? Satu souvenir mobile banking, transaksi ke bank lain bisa. Tolong jelaskan dulu ke mama-mama dan bapak-bapak yang sudah pernah mengakses produk Bank Papua dengan M-Banking. Baik, selamat siang, Shalom. Nama saya Juliana Gepse, saya staf di bagian Humas dan Protokoler. Dan saya setiap menggunakan mobile banking sangat terbantu karena dari situ ketika kami ingin mengecek gaji dan juga untuk mengirim transferan
ke bank antar bank itu sangat mudah. Jadi terbantunya itu ketika kita di rumah mungkin mau keluar hujan ataupun ada kendala, sangat mudahnya itu terbantu dengan menggunakan mobile banking. Jadi aplikasi yang sudah didaftarkan di kita punya HP Android seperti itu. Dan memang jujur selama ini saya menggunakan aplikasi mobile banking dan sangat terbantu. Meskipun memang tiap bulan atau beberapa bulan sekali ada upgrade ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mau kembali menggunakan, kadang-kadang gangguan atau apa, tapi saya selalu komunikasi dengan teman yang ada di Bank Papua, dia bantu untuk upgrade. Jadi sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Selanjutnya kita punya produk juga. Mungkin mama-mama dan bapak-bapak ada yang pernah masuk di warung-warung kecil atau di toko, ada lihat tentang lihat gambar barcode. Ada yang seperti kita kasih lihat Kakak Elsie contohnya. Ini fasilitas yang dimiliki juga oleh Bank Papua ya. Kami sudah sampai di tahap ini juga. Kita ketika belanja tidak harus membawa uang tunai. Kami sudah punya QRIS namanya ya. Itu akan dipasangkan di setiap merchant milik Bank Papua. Di sana akan terpasang. Jadi kalau mama-mama dan bapak-bapak tidak bawa uang tunai, kita bisa mengakses tapi dengan HP Android. Ini untuk kita semua tahu ya, mama-mama dan bapak-bapak, kita Bank Papua tidak kalah dengan bank lain. Di Kabupaten Merauke juga ini di toko-toko ada mesin edisi. Mama-mama dan bapak-bapak ada tahu mesin edisi, juga pernah lihat siapa yang pernah lakukan transaksi dengan mesin edisi Bank Papua? Belum pernah? Kakak mungkin sudah pernah? Belum ya? Belum pernah. Yang sering belanja di Orange Mall ada mama-mama dan bapak-bapak? Belum pernah ya? Kita sama-sama pergi belanja bisa? Bisa ya? Oke, nanti kita minta Bapak Berto punya ATM baru kita pergi belanja di Orange Mall. Jadi itu transaksi tidak menggunakan uang tunai, tapi kita bisa hanya menggunakan kartu ATM. Sekali-kali kalau kita pas sudah kerja capek-capek mama dong berjualan, sekumpul, simpanan itu sekali waktu ajak anak-anak pergi belanja, beli es krim. Bisa pakai kartu ATM tabunganku. Oke, yang tadi mau dari buka tabunganku, saya tunggu KTP, saya hubungi untuk tanda tangan formulir. Nanti kita juga ke depan ada punya satu produk yang membantu mama-mama dan bapak-bapak punya anak-anak yang ada di pedalaman. Itu namanya Laku Pandai. Mungkin bapak-bapak dan mama-mama yang sekarang sudah berjalan pernah lihat di kios-kios kecil ada tulisan di depan titik-titik link, titik-titik link. Ada yang pernah lihat ya? Ya, itu seperti bank kecil. Nanti seperti mama misalnya sudah bisa kelola mama punya keuangan, kita bisa jadikan mama agen. Namanya agen Papua Pandai. Itu bisa bantu juga bapak-bapak dan mama-mama di lingkungannya mama untuk transaksi. Di situ bisa transaksi transfer keluar, antar bank, sesama Bank Papua, bahkan transfer ke anak-anak yang sekalipun tidak memiliki rekening Bank Papua. Cukup dia punya nomor handphone yang aktif, aksesnya nanti ke sana. Jadi Bank Papua sudah sampai di situ ya, tidak kalah dengan bank-bank lain. Kita tepuk tangan dulu untuk Bank Papua. Iya. Mungkin itu saja sedikit pengetahuan untuk bapak-bapak dan mama-mama bahwa kita punya Bank Papua sudah secanggih ini. Jangan merasa kita orang Papua kenapa harus pergi ke bank lain. Kita punya Bank Papua ada ya. Nanti bisa dengan
AO yang tadi bisa juga dengan saya, Jen, teman-teman kami banyak. Mungkin demikian ya dari saya. Ada 3 pertanyaan boleh? Atau yang mau sharing tentang produk Bank Papua? 1, 2, 3. Kita ke Ibu duluan. Ibu sebut nama Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Matuda Serbunan. Saya mau bertanya saja Bu tentang tabunganku yang awalnya dibuka dengan 20.000. Tadi sempat saya berpikir kalau kita menabung untuk anak-anak itu saya ingin tahu persyaratannya itu apa saja Bu. Nah itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu. Saya kembali. Terima kasih, langsung jawab ya. Kalau untuk anak-anak persyaratannya Ibu, anak-anak di bawah 17 tahun atau yang belum bisa tanda tangan ya, anak sekolah, itu di atas tabunganku itu di atas 2 tahun. Kita bisa yang menandatangani spesimen nanti orang tua Ibu. Persyaratannya cukup kartu keluarga, KTP Ibu yang melahirkan, dengan akte kelahiran. Demikian ya Ibu. Saldo awal 20, berikutnya boleh setoran 5.000 juga bisa. Terima kasih. Tanya kedua. Siapa yang tadi bertanya? Iya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Irianti. Pertanyaan saya sama dengan, mungkin mirip dengan Ibu yang sebelumnya. Yang lain dong. Hanya mungkin yang saya tanyakan, kalau untuk anak-anak, mereka batas waktu pengambilannya itu kira-kira di umur usia berapa tahun baru mereka bisa ambil. Kemudian kalau untuk anak-anak mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang dewasa, karena kan mereka tidak masukkan mungkin tiap bulan atau mungkin dia punya setorannya kan pasti tidak sama kan, mereka harus sisihkan dari mereka punya uang jajan harian gitu. Terima kasih. Oke. Kalau untuk anak-anak sekarang tergantung yang mau menabung untuk anaknya siapa? Orang tua ya? Iya. Orang tua, tapi kan biasa dari anak kita tanamkan juga pengetahuan kepada anak-anak supaya mereka menyisihkan dari mereka punya jajannya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kita sudah dari usia dini mengajarkan anak-anak menyisihkan ya untuk menabung. Masa pengambilannya tergantung Ibu. Kalau misalnya anak-anak Ibu mau membuat anak-anak ini mau ngambilnya nanti seketika 6 lulus kelas 6 ya, boleh baru diambil, malah lebih bagus. Jadi kami tidak membatasi kapan mau diambil. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih. Penanya yang ketiga. Terakhir penanya. Siapa yang bertanya yang ketiga tadi angkat tangan? Oke, Bapak di depan. Terakhir ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Margus Saputro dari Kampung Muramsari, Distrik Semangga. Yang kami sampaikan Ibu bahwa kami mempunyai kelompok penangkar benih padi dan sekaligus pengembangan budidaya kambing. Jadi pertanyaan saya, apakah di dalam KUR ini juga memberi fasilitas untuk kredit pengembangan pertanian dan ternak kambing? Karena di kampung kami berpotensi untuk pengembangan budidaya tanaman pangan dan peternakan. Mungkin itu. Dan kalau boleh bisa minta petunjuk bagaimana kami bisa mengakses kredit usaha untuk pengembangan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk Bapak nanti yang menjawab saya serahkan kembali ke Ibu Olin ya. Karena Ibu Olin lebih kepada produk kredit. Izin Bapak, silakan Ibu. Iya, untuk Bapak di daerah Distrik Semangga ya. Tadi Bapak sampaikan ada pengembangan. Itu bisa Pak.
Jadi sangat tepat sekali kredit KUR untuk Bapak. Nanti teman-teman AO itu akan mendata kira-kira pengembangannya seperti apa. Apa yang mau Bapak tahu. Kredit KUR juga itu ada grace period. Jadi kalau Bapak misalnya nanam padi, kemudian itu panennya berapa lama Pak? Dari periode tanam sampai panen? 4 bulan. Jadi Bapak angsurannya itu sesuai dengan masa panen. Jadi nanti dibikin 4 bulan. Sekali baru Bapak melakukan penyetoran pokok kredit. Setiap bulan dikasih bunga yang ringan, bunga itu harus dibayar tiap bulan. Tapi pokok kredit yang tentu pokok tambah bunga tuh lebih besar, itu nilainya pada bulan ke-4 atau bulan ke-5. Jadi itu tadi ada satu ibu yang bertanya kalau dia angsurnya tahun depan, tergantung ibu usahanya apa. Apakah usahanya itu produksinya 1 tahun sekali. Jadi angsuran kredit itu mengikuti siklus produksi. Jadi kalau untuk tadi yang pengembangan usaha, sangat bisa, nanti akan dianalisa lebih dalam kebutuhan modal kerjanya apa yang mau Bapak kembangkan. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Ibu Olin. Bapak-bapak dan mama-mama, terima kasih perhatian untuk produk Bank Papua tadi. Bagaimana Mama? Terakhir ya pertanyaan. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Dan ini sebelum saya tanya, manusia lahir terus mati tuh. Ya, ini menyangkut pertanyaan saya, mungkin tadi di materi situ tidak ada. Tapi mungkin tersebut ke dalamnya. Pertanyaan saya tentang kredit Papeda dengan kurs. Ini seandainya kita pinjamnya di ambil modal dari Bank Papua, tapi sebelumnya terima kasih kepada Bank Papua. Kita tepuk tangan Bank Papua dulu. Seandainya kita ambil pinjaman di Bank Papua ya, kalau di Papeda tidak ada bunga ya, kalau di kurs ada. Pertanyaan saya di sini, seandainya kita ini pinjam di Bank Papua, terus yang pinjam itu tidak minta ya, 1 bulan kemudian dia meninggal. Dan dia pinjam di Papedanya itu 10 juta. Nanti yang bertanggung jawab siapa? Yang biasa di pinjaman tuh bilang apa? Ahli waris kah? Atau bukan saksi ya, tidak. Atau keluarga kah? Masalahnya ini kan modal yang dikasih. Kalau sendiri tidak ada yang bertanggung jawab kan Bank Papua gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terima kasih sama Ibu di depan sana dan juga Bank Papua kalau sudah berjalan dengan pendampingan. Dan itu sangat tadi pertanyaan dari Ibu Maria itu, kami sangat membutuhkan pendampingan. Itu yang sangat-sangat penting. Sebetulnya ini usulan tadi dari Ibu Maria itu kami pernah usul sama dari DPR Komisi A dan turun reses, kami pernah usulkan supaya di BLK itu kalau bisa ada pembukuan. Salah satu itu di BLK itu ada pembukuan ya. Karena begini, kita dikasih modal untuk usaha, kita kadang tuh tidak bisa jalan. Jujur saja. Karena begini, kita ambil kelanjutannya pasti kita mundur. Karena itu yang banyak terjadi. Jadi Bank Papua kalau bisa, tadi Ibu sudah sampaikan mau buat dalam bentuk kelompok-kelompok untuk ada pendampingan itu memang sangat dibutuhkan. Karena pemahaman-pemahaman untuk dalam usaha ini
bukan kita ambil untuk makan, tapi kita boleh simpan sedikit untuk kita kembalikan, kita simpan sedikit lagi untuk kita boleh tabung yang membuka dengan Papua punya produk ini. Tepuk tangan dulu Bang Papua. Jadi Bang Papua harus bisa buat pendampingan untuk kita dapat uang hari ini atau 1 bulan ini kita bahagi hari ini untuk kasih kembali ke Bang Papua, ini untuk makan, yang ini untuk di tabungan. Itu harus Bang Papua boleh kasih pemahaman baik, karena itu sangat-sangat dan kami sangat membutuhkan. Begitu. Jadi terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Kakak. Ibu Olin izin. Bapak Abram, silakan. Ya, Ibu dia sudah capek, jadi santai saja. Saya sudah boleh pegang mic karena saya sudah tanda tangan Bapak Ibu dia punya sertifikat. Selesai. Selesai nggak perlu keluar, langsung bawa saja. Aman semua. Iya, Ibu siapa tadi saya tidak catat nama. Yang pertama, 2 pinjaman yang kita berikan ya, KUR maupun Papeda, itu ada asuransi yang handle itu, ada asuransi. Jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, takut kalau pinjam terus 1 bulan Tuhan sudah panggil ya. Ya, berarti nanti yang tanggung jawab pinjaman itu adalah asuransi. Ya, jadi jangan sampai Ibu pergi terus, Ibu bilang, wah ini pergi terus, saya punya saudara yang dia tidak tahu ini bank datang tagih-tagih dia. Tidak, kalau Ibu yang pinjam terus Ibu dipanggil Tuhan, asuransi yang akan selesaikan kewajiban yang ada di bank yang tersisa. Seperti itu. Yang berikut, kebetulan Bapak dari Disperindakob juga ada. Ini saya tidak tahu kalau sekarang, dan memang sekarang saya tidak kelihatan. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu kita dengan Disperindakob itu ada tim. Ada tim itu karena ya mungkin tahun-tahun sebelumnya itu dananya ya mungkin lumayan ya untuk bisa dianggarkan ke sana. Jadi ada tim yang kita bentuk, jadi tim antara tim itu melibatkan Bank Papua, Disperindakob maupun ketua-ketua kelompok yang tadi seperti Mama Maria itu dilibatkan, sehingga kita akan jalan sama-sama lihat anggota-anggota kita itu. Mereka punya usahanya sudah sejauh mana, ada kendala di mereka seperti apa, kita bantu berikan solusi kepada mereka. Itu, tapi 2 tahun terakhir ini atau 3 tahun terakhir ini saya lihat kita sudah tidak seperti itu. Dan kemarin saya sempat ketemu dengan Kepala Dinas Perindakob Provinsi Papua yang adalah sebenarnya Ondoafi di Merauke sini juga, Pak Laduani. Oh, beliau dari sini. Itu kita dengan Pak Asisten 2, Asisten 1, Bapak Musaat. Itu kita sudah diskusi supaya bisa ada dana ke Disperindakob untuk pendampingan dari Disperindakob. Sehingga program Papeda ini jalan, tim pendampingan juga harus jalan. Itu yang lagi kita upayakan di sana. Yang berikut juga saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak agendakan untuk materi yang berkaitan dengan pembukuan sederhana. Padahal ini materi ini saya di Jayapura, itu Mama Papua di Jayapura itu saya sering Pak Wali Kota minta saya bawakan materi pembukuan sederhana. Bagaimana mama-mama mereka jualan, mereka hitung-hitung uangnya, bagaimana disisihkan ini untuk apa, dan bisa dihitung. Mereka punya ada pendapatan dari usaha mereka itu atau tidak. Karena kita ini biasanya tidak tahu kalau kita pergi jualan, mungkin dari Sota ke sini. Kita tidak hitung ongkos transportasinya berapa. Kita pulang, yang lain-lain lagi, kita tidak hitung itu sebagai biaya yang kita keluarkan. Kita dari sana datang kemari dapat 100.000, kita kira 100.000 itu keuntungan kita, padahal bukan keuntungan kita. 100.000 itu harus kita potong dulu dengan biaya transportasi dari sana ke sini, kembali ke sana, berarti yang murni yang kita keuntungannya itu ya paling sekitar 50.000, 40.000, itu yang keuntungan kita. Di situ kita sisihkan, untuk kita kelola lagi yang mana,
Tapi ya kita punya waktu terbatas. Mudah-mudahan nanti kebetulan Pak pimpinan cabang di Merauke ada, Bapak Ibu jalan dulu, nanti ada waktu kita agendakan lagi untuk kita bahas terkait dengan pembukuan sederhana. Saya juga memang senang-senang juga untuk mengajar. Bapak Ibu, saya di Jayapura, saya dosen. Saya dosen di Port Mumbai dengan dosen di Universitas Geisler Papua. Tapi saya tidak mengajar yang S1, saya mengajar yang S2 saja. Karena kalau saya mengajar S1, waduh, saya tidak mampu karena waktu saya di kantor juga padat sekali. Jadi saya cuma bisa mengajar S2 saja di Universitas Otto Geisler Papua dan STI Port Mumbai. Jadi saya cuma mengajarnya S2 saja. Memang itu juga saya korbankan tenaga dan ilmu yang saya dapatkan karena aturan dari Mendikbud, mereka yang S2 itu tidak bisa S2 yang mengajar. Kalau S2 sekarang yang mengajar harus S3. Sehingga mereka harus cari dosen-dosen untuk bisa mengajar S2 itu, harus mereka cari yang S3. Dan kalau S3 itu yang untuk ASN, pegawai negeri itu mereka kesulitan untuk bisa mereka gunakan tenaganya karena nanti mau dijadikan sebagai dosen, ada nomor induk dosen nasionalnya itu mereka kesulitan. Jadi terima kasih sekali. Saya diingatkan lagi bahwa memang sebenarnya sangat penting sekali untuk pembukuan sederhana itu. Tapi ya mudah-mudahan kita ada waktu lagi, kita akan jumpa untuk materi yang terkait dengan pembukuan sederhana itu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir ya. Bapak-bapak, mama-mama, kita sudah selesai 30 menit ya. Tadi untuk saya. Terima kasih untuk masukan pertanyaan yang tadi dan yang siap bersedia untuk menjadi nasabah Bank Papua. Nanti ketemu saya, ada Ibu Sinta juga di Bank Papua di bawah. Kantor kas di Pasar Ampera juga ada ya, di Pasar Wamanggu. Bisa langsung buka ke sana. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Selamat siang. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Jen dan Ibu Elsie yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya saya minta kesediaan Bapak Ibu semua untuk berdiri. Saya percaya semua sehat ya, sehat puji Tuhan, semua mungkin bisa berdiri dulu. Kita mau gerakan begini, saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Bank Papua, yes. Kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Bank Papua, yes. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Bank Papua, yes. Terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kami akan masuk dalam rangkaian acara yang selanjutnya, yaitu pembagian sertifikat secara simbolis. Kami minta kesediaan Bapak, Ibu, Mama-mama, Bapak-bapak, 3 orang untuk maju ke depan dan kami menyerahkan sertifikat dalam rangkaian acara kegiatan sosialisasi kredit Papeda dan KUR bagi pelaku usaha di Kabupaten Merauke. Kepada Bapak Ibu kami minta kesediaannya 3 orang. Yang pertama Ibu Yosefina Wogan. Yang kedua Bapak Paulus Patlolini. Yang ketiga Ibu Maria Magdalena.
Kami persilakan untuk maju ke depan. Kami minta kesediaan Bapak Fritz Alex Arwimbar selaku pemimpin Bank Papua Kantor Cabang Merauke untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Bapak dan Ibu yang sudah ada di depan. Kami minta kesediaan Ibu Marince Denet untuk maju ke depan dan juga Ibu Marcelina Amop untuk maju ke depan menerima sertifikat secara simbolis. Kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan selesainya acara penyerahan sertifikat secara simbolis, maka berakhir juga seluruh rangkaian acara sosialisasi kredit Papeda dan KUR bagi pelaku usaha di Kabupaten Merauke tahun 2022. Dan kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, mohon izin Bapak Ibu supaya tertib teknis untuk pemberian makan siang. Nanti Bapak Ibu satu-satu keluar, nanti tinggal teman-teman panitia kasih. Berikut buat mama-mama yang